Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silakan masuk. Silakan ya, silakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar anak-anak semua? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, jadi ada yang tahu tidak kegiatan kita hari ini apa? Tahu bimbingan kelompok. Benar sekali. Jadi kegiatan kita hari ini yaitu bimbingan kelompok. Nah, agar kegiatan kita diberkahi dan berjalan dengan lancar, sebaiknya kita berdoa sebelum memulai. Doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Nah, jadi kegiatan kita hari ini yaitu bimbingan kelompok, yang mana bimbingan kelompok ini merupakan kegiatan salah satu layanan dalam bimbingan konseling. Jadi terdapat pemimpin kelompok yaitu ibu sendiri dan adanya anggota kelompok yaitu anak-anak. Nah, sebaiknya agar kita bisa saling kenal, kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, di sini ibu akan memperkenalkan diri. Mungkin kalian udah tahu nama ibu siapa? Sudah bisa. Nah, jadi di sini ibu itu salah satu guru BK di sekolah ini. Selanjutnya mungkin anda bisa memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan saya Jessica dari kelas P1. Saya Wulandari Rizka dari IPA 2. Nah, berarti kalian berbeda kelas di sini ya. Baik, terima kasih sudah dimulai. Jadi nantinya kita akan berdiskusi ataupun bertukar pendapat. Nah, apapun yang kalian ungkapkan di sini nanti akan terjaga kerahasiaannya. Begitu pula jika nanti terdapat ungkapan ataupun pendapat dari teman-teman kalian yang memang mungkin kita rasa cukup dirahasiakan di sini, kalian tidak boleh mengungkapkannya keluar ya. Cukup sampai di sini saja. Nah, baik. Jadi kegiatan kita hari ini yaitu kita akan mengangkat topik mengenai first impression. Kalian tahu apa itu first impression? Kesan pertama terhadap orang lain. Benar sekali. Jadi first impression itu merupakan kesan pertama kita kepada orang lain ataupun pandangan kita terhadap orang lain. Jadi nantinya kalian akan saling bertukar pendapat atau bertukar pandangan mengenai satu sama lainnya. Jadi ibu akan memberikan kartu, di mana kartu itu berisikan pertanyaan-pertanyaan mengenai hal apa yang kalian sukai, hal apa yang kalian tidak sukai, kemudian juga mengenai pengalaman pribadi kalian. Jadi misalkan nanti Bulan menceritakan pengalaman pribadi Bulan, kemudian Izati mendengarkan, kemudian Izati memberikan pandangan Izati terhadap Bulan. Jadi kalian akan satu sama lain lebih saling memahami, saling mengetahui. Tujuannya dengan pasti di sini nantinya Bulan dan Izati akan lebih memahami terhadap diri sendiri, akan lebih tahu bagaimana cara merefleksikan diri, kemudian juga dapat mengetahui bagaimana kesan pertama kita yang diberikan orang lain. Baik, seperti itu. Mungkin sudah paham? Paham. Kalau sudah paham, kita akan mulai kegiatannya ya. Jadi sekarang Ibu akan membagikan kepada kalian beberapa kartu ini. Jadi kartu ini tuh berisi beberapa pertanyaan tentang pengalaman pribadi kalian. Jadi siapa yang mau duluan? Saya Bu. Kalau dibacakan pertanyaannya jadi. Jadi pertanyaannya itu hal apa yang kamu senangi pada minggu terakhir ini? Kalau dari saya minggu terakhir ini hal yang buat saya senang itu saya dapat jalan-jalan sama keluarga saya dan juga teman saya. Kami menikmati kulineran dan juga wisata yang ada di Banda Aceh. Tentunya itu di Lombok ya, pasti tahu. Terus kami juga masak-masak di sana, kayak masak ayam, masak kuah. Terus kami pun selama masak-masak itu menikmati makanan kami dan keluarga. Itu hal yang paling membuat saya senang karena saya dapat berkumpul dengan keluarga saya ya. Seperti nah sekarang giliran Aisyah. Jadi di sini pertanyaannya itu apakah ada momen spesial yang kamu habiskan pada hari ini atau minggu lalu? Ya, pastinya ada. Untuk hari ini mungkin tidak ada ya karena baru saja dimulai, ini masih pagi. Jadi mungkin kalau minggu lalu itu ada momen spesial. Jadi saya pergi ke suatu tempat dengan keluarga saya, yaitu saya pergi ke Gunung Bunteng. Nah di situ kami jalan-jalan, kemudian juga banyak mengambil foto karena di sana juga kami belum pernah pergi. Jadi saya rasa itu memang kesan pertama ataupun
pengalaman pertama saya untuk pergi ke sana. Jadi menurut saya itu momen yang sangat spesial. Saya sangat senang sih. Seru sih. Terima kasih Rizka. Nah, sekarang giliran dari aja. Hal apa yang menurut kamu akhir-akhir ini merasa sedih? Kalau akhir-akhir ini nggak ada sih yang buat diri saya tuh sedih. Cuman kayak kalau misalnya nggak bisa kumpul sama keluarga atau nggak bisa ketemu sama nenek, mungkin lebaran minggu depan nggak bakal lebaran sama nenek, itu mungkin bakal jadi hal yang sedih sih karena kan nggak bisa kumpul rame-rame gitu. Oke, terima kasih Berarti. Nah, sekarang kita terakhir Rizka. Oke, jadi di sini apa pencapaian kecil yang membanggakan yang kamu raih minggu ini? Oke, untuk pencapaian kecil ya. Ini dalam minggu ini, alhamdulillah saat pergi ke sekolah saya jadi tidak pernah terlambat lagi. Yang mana terkadang saya sering terlambat, kayak masuk kelas itu mungkin udah lewat 15 menit ataupun lewat 10 menit. Nah, jadi untuk minggu ini alhamdulillah saya jadi tidak sering terlambat lagi. Karena saya jadi lebih sering bangun pagi, kemudian juga melakukan aktivitas di pagi hari dengan memulai dengan cepat, jadi buat saya masuk kelas itu jadi tidak terlambat. Hal seperti itu menurut saya jadi pencapaian kecil sih yang saya lakukan dalam hidup. Jadi tadi Ibu sudah mendengarkan cerita pengalaman dari Izati sama Raisa. Nah, jadi yang Ibu dengar cerita kalian seru-seru. Nah, jadi sekarang Ibu mau tahu nih kesan pertama Raisa kepada Izati dari cerita yang telah Izati ceritakan tadi. Nah, jadi dari apa yang udah Zati ceritakan, menurut saya Zati orangnya bisa kita bilang sangat seru ya, dari hal-hal yang memang menurut Zati senangi dalam minggu ini. Tadi Zati pergi bersama keluarga, kemudian jalan-jalan. Di sini kita bisa lihat bahwa Zati sangat senang dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan, baik itu dari keluarga sama keluarga ataupun sama teman. Karena saya belum mengenal Zati lebih dalam, mungkin nantinya kita bisa lebih kenal, kita bisa jadi teman. Di sini kan kita beda kelas ya, walaupun tidak satu sekolah, tapi kita belum kenal nih satu sama lainnya. Mungkin dari sini nanti kita bisa jadi kawan nih. Kemudian juga tadi Zati ada bilang hal yang membuat Zati sedih itu karena lebaran ini nggak bisa berkumpul di rumah nenek. Menurut saya juga itu merupakan satu hal yang memang sangat sedih karena di lebaran ini kan harusnya kita bisa berkumpul sama-sama. Jadi saya sendiri juga nggak bisa berkumpul nih di rumah nenek karena rumahnya lumayan jauh di kampung, sedangkan kita di Banda Aceh. Jadi hal-hal yang kayak gitu memang seharusnya bisa kita lebih ceritakan lagi buat kita lebih bisa dikenal lagi nantinya. Mungkin kayak gitu Bu. Terima kasih Raisa. Jadi sekarang Izati udah tahu nih first impression Raisa kepada Izati. Nah, jadi sekarang Ibu mau tahu juga nih pesan pertama Izati kepada Raisa dari cerita pengalaman yang udah Raisa ceritakan tadi. Jadi pesan pertama Zati terhadap cerita Raisa tadi, Zati ngerasa pengalamannya itu sama, kayak Raisa ini sama-sama suka jalan-jalan, suka pergi dengan keluarga, terus suka nyoba-nyoba wisata yang baru-baru gitu loh. Terus juga tadi Raisa juga bilang pencapaian kecilnya kayak dia udah bisa mengatur dari dulu. Dia tuh ngerasa kalau dirinya tuh bisa sering kali terlambat kalau misalnya datang sekolah, tapi dia bisa capai hal-hal kayak itu dengan dia mengubah pola dia bisa jadi nggak terlambat lagi loh pergi sekolah gitu. Menurut Zati sebetulnya sih kesan Zati terhadap Raisa, karena kan belum terlalu kenal. Mungkin dari sini nanti kita dari kegiatan ini mungkin kita bisa kenal lebih dalam. Oke, baik. Nah, jadi kan sekarang kalian sudah saling mengenal satu sama lain, sudah saling tahu lah antara kalian. Nah, jadi sekarang mungkin kalian bisa kasih tahu nggak apa pelajaran yang bisa kalian ambil dari kegiatan ini? Oke, mungkin dari saya sendiri pelajaran yang kita ambil pastinya kita jadi bisa lebih memahami diri sendiri, baik itu terhadap apa yang kita ceritakan ataupun dari apa yang pendapat teman kita.
dari apa yang kita lakukan hari ini, itu membuat kita lebih dapat merefleksikan diri kita, dapat lebih mengetahui ternyata seperti ini loh pesan pertama orang lain terhadap diri kita. Jadi menurut saya benar-benar sangat membantu diri sendiri untuk lebih dapat memahami. Baik, terima kasih Raisa sudah memberitahu kepada kita bahwa pelajaran apa yang dapat kita ambil dalam sesi kali ini. Nah, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, apakah kalian ada mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan kelompok ini? Kalau menurut saya kesulitan dalam kegiatan ini mungkin bagi saya itu saya belum bisa sepenuhnya untuk mengungkapkan apa yang saya rasakan, apa yang ada di diri saya, belum bisa berbicara dan berkomunikasi dengan lebih baik. Apalagi cerita yang saya sampaikan itu kepada orang yang mungkin saya belum kenal lebih dalam. Benar sekali. Jadi mungkin memang merasa sedikit sulit ya untuk pertama kalinya, karena di sini Raisa sendiri merasakan kita masih asing untuk mungkin sama bulannya udah kenal tapi sebenarnya belum. Jadi kesan pertama kali berbicara yang banyak terhadap orang yang baru kita kenal memang sedikit sulit. Terima kasih Raisa Katia. Nah, jadi Ibu juga mau tanya nih, setelah kalian mengikuti sesi bimbingan kelompok kali ini, apakah ada yang ingin hal-hal yang ingin kalian lakukan ke depannya? Ya, mungkin kalau dari Raisa, dia pastinya ingin lebih akrab lagi sama Zati, bisa lebih kenal Zati lebih dalam lagi, bisa berteman seperti teman-teman lainnya. Dan juga mungkin karena Raisa sini belum memiliki banyak teman dari jurusan IPS, dari jurusan IPS, jadi Raisa ingin memiliki teman yang banyak di kelas-kelas Zati, biar bisa memahami bagaimana teman-teman lainnya. Sebenarnya nggak beda jauh sih kalau dari Jadi juga pengen kenal Raisa lebih dalam, lebih bangun lagi rasa pertemanannya dengan Raisa. Baik, Izati sama Raisa, Ibu mau ucapin terima kasih banyak kepada kalian berdua. Alhamdulillah kita sudah sampai pada tahap akhir dari bimbingan kelompok pada sesi ini. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, Ibu ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktif dan antusias dari kalian. Ibu sangat mengapresiasi kejujuran, keterbukaan kalian, dan juga kerjasama kalian yang kalian telah tunjukkan dalam kegiatan ini. Sebelumnya, mari kita refleksikan dari kegiatan yang sudah kita lakukan ini. Ibu perhatikan, setelah kegiatan yang telah kita lakukan ini, kalian banyak menunjukkan kemajuan dalam cara berkomunikasi maupun cara mendengarkan. Sebelum kita berpisah, Ibu akan membagikan kuesioner evaluasi dari kegiatan kita hari ini. Nah, kuesioner ini berisi pertanyaan yang dapat membantu kita memahami seberapa bermanfaat kegiatan sesi bimbingan kelompok pada hari ini. Nah, sebelum kalian mulai mengisi, Ibu akan menjelaskan cara mengisinya. Untuk cara mengisinya, kalian dapat memilih jawaban yang sesuai dengan pendapat kalian. Setelah diisi, kalian dapat mengumpulkannya di meja yang telah disediakan. Ibu beri waktu untuk mengisi. Jika ada yang kurang paham, kalian bisa menanyakan kepada Ibu ya. Baik, Ibu. Ibu, ini sudah selesai. Dapat dikumpulkan? Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih kepada kalian yang sudah menyempatkan untuk mengisi kuesioner evaluasi ini. Semoga informasi yang kita dapat dari sesi konseling kelompok ini dapat bermanfaat untuk kita ke depannya dan dapat membuat kita terus berkembang dan belajar ke depannya. Amin. Mungkin berakhirlah sesi bimbingan kelompok pada hari ini. Saya tutup.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.